Indonesia salah satu yang menginginkan global warming ini terjadi. Karena, tetapi kenyataannya bagaimana? Apakah mampu pemerintah Indonesia melestarikan hutan ataukah membabat hutan? Halo, kembali lagi kita di channel Mr. Puisi. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Mr. Puisi, bersama saya Cika dan partner saya Cici hari ini. Hai dulu. Hai. Oke, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita sapa dulu Mr. Puisinya. Halo Mr. Puisi. Hai. Hai, apa kabar? Kabar baik. Oke, sudah siap ditanya-tanya? Siap. Siap, Nah, harus siap ya. harus siap. Mau bertanya-tanya kita di sini. Iya. kita Tapi mau- jangan nanyain yang aneh-aneh ya. Harus tanya yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, Oke, itu. siap. Oke, topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang pencemaran udara membunuh manusia. Apa iya? Oke. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang udara, polusi udara nih Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, penyebab terjadinya polusi udara itu apa sih? Ya inilah polusi udara bukan hanya di Indonesia aja. Iya. Di dunia ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tapi jangan takut. Sekarang ini musim hujan, tidak ada polusi udara, yang ada kedinginan. Makanya kita harus beli selimut, gitu loh. Tapi jangan selimut hidup, Terus selimut yang mati aja, gitu loh. Kalau kita musim-musim hujan ini tidak ada terasa di bumi ini tidak ada polusi. Ya sebelum kita berbicara penyebabnya, sebetulnya penyebabnya sangat beragam. Iya. Dan itu semua polusi udara sesungguhnya disebabkan oleh manusia. Iya. Ya, itulah makanya kita harus hati-hati. Hidup di bumi yang semakin panas, sudah terjadi global warming di dunia ini. Makanya kita harus adakan edukasi kepada seluruh penduduk kita. Sehingga penduduk mulai tertib, tidak mencemari lingkungan. Banyak sekali penyebabnya. Karena apa? Kita lihat. Hutan dunia ada 10% di Indonesia. Coba, di dunia ini hutan itu 10% di Indonesia. Sedangkan dunia ini berapa negara di dunia ini? 10% di Indonesia. Berarti hutan yang harus dilindungi itu merupakan peran penting untuk kita lestarikan. Tetapi kenyataannya bagaimana? Apakah mampu pemerintah Indonesia melestarikan hutan ataukah membabat hutan tanpa izin dari pemerintah? Coba kita lihat. 50% minyak kelapa sawit dunia dihasilkan dari Indonesia. Dari mana datangnya kelapa sawit kok bisa di Indonesia? Pengusaha Malaysia menanam kelapa sawit di Indonesia. Pengusaha kita sendiri berbondong-bondong juga menanam kelapa sawit di Indonesia. Nah, sehingga saat ini diperkirakan hampir 1 juta hutan telah dibabat oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang kemungkinan juga dapat pengesahan dari pemerintah, sehingga terjadilah deforestasi yang sangat besar-besaran di Indonesia. Nah, mungkin sangat sulit ya untuk selidiki hal ini karena dengan otonomi daerah pemerintah pusat agak sulit untuk mengawasi. Untuk itu kiranya otonomi daerah ini perlu ditinjau menurut kita. Karena apa? Pemerintah pusat itu sangat sulit mengawasi hal perizinan. Untuk itu kiranya perlu dipikirkan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi penanaman pohon sawit secara liar, sehingga polusi di negeri kita yang cinta ini tidak terjadi secara besar-besaran gitu. Oke. Mbak Cici? Dari pembahasan kita barusan nih, saya jadi penasaran, Mister, di Indonesia tuh kira-kira gimana sih polusi terbesar? Wah, ini pertanyaan cukup bagus nih.
walaupun diam-diam tapi pertanyaannya cukup menarik. Kipu, saya kipu. Kepo. Jadi sebetulnya kenapa Surabaya paling besar? Banyak pabrik mungkin? Kita lihat di Surabaya ini adalah juga penghasil devisa yang cukup besar di bidang industrialisasinya. Coba kita lihat ke Gresik ya. Di Gresik itu ada kawasan industri sangat besar dan beragam, dan kebanyakan juga orang asing yang mendirikan pabrik di sana. Nah, itulah menyebabkan Surabaya yang penduduknya juga cukup padat, Jawa Timur cukup padat, apalagi Bandung, penduduk paling padat di Indonesia. Kemudian Jakarta ya memang merupakan penduduk terpadat yang menyumbangkan pencemaran udara juga cukup tinggi. Jakarta juga kenapa pencemaran cukup tinggi? Karena apa? Penduduknya sendiri Jakarta ada 2 kali penduduk Singapura. Wow, banyak. Ya kan? Saatnya ya. Penduduk Jakarta itu hampir 11 juta lebih. 11 juta lebih. Ya, kemudian Singapura itu paling sekarang penduduknya 4,6 penduduk yang terdaftar. Tapi kalau ditambah dengan wisatawan yang tidur di situ ya mungkin bisa sampai 8 juta gitu. Sehingga Jakarta ini merupakan penyumbang polusi udara yang cukup tinggi. Itu loh. Oke, tadi kan sempat dibahas nih, menurut WHO, Indonesia itu adalah peringkat pertama di Asia Tenggara dan ke-17 di dunia. Nah, menurut Mr. Puisi nih, bagaimana caranya atau solusi untuk mengurangi polusi udara? Sebetulnya saat ini sudah terjadi global warming di dunia. Ya, kemudian kenapa terjadi global warming? Indonesia salah satu yang menyumbangkan global warming ini terjadi. Karena apa? Ya tadi lah, deforestasi hutan-hutan di Indonesia. Itu sangat menyumbangkan polusi, sehingga global warming makin hari makin membahayakan dunia. Apalagi pada waktu mereka mau menanam kelapa sawit, gambut-gambut itu dibakar, coba. Kemudian untuk membersihkan hutan-hutan, pura-pura nggak tahu, pura-pura kebakaran, karena dibakar mungkin dibakar dengan sengaja. Itu sangat sulit diselidiki. Kemudian kalaupun bisa diselidiki akhirnya mentok. Nah, kenapa hal ini terjadi? Mungkin pemerintah udah tahu, pemerintah akan segera menangani hal ini secara serius sehingga global warming tidak akan terjadi secepatnya. Mudah-mudahan global warming bisa ditanggulangi dengan program kendaraan listrik, mobil listrik, motor listrik, dan lain-lain. Sehingga tidak terlalu beratlah terjadi pencemaran udara. Nah, tadi kan ada bahas tentang motor listrik dan mobil listrik, itu kan sudah banyak ya beredar di Indonesia ya Mr. Puisi, apalagi waktu G20 kemarin kan hampir semua kita menggunakan mobil listrik ya Cik ya. Nah, itu apakah sudah ada perubahan untuk mengurangi polusi udara apa masih tetap saja? Masih sangat jauh ya. Masih sangat jauh. Karena apa? Sebanyak 150 juta lebih kendaraan yang ada yang beredar di seluruh Indonesia. Ya, sedangkan baru melalui kegiatan G20 Indonesia itu mulai mempromosikan kendaraan listrik baik motor maupun mobil. Dan sekarang juga udah banyak taksi menggunakan motor listrik. Nah, tetapi masih sangat kecil karena kemungkinan baru 25.000 kendaraan listrik yang ada di bumi Indonesia ini. Bayangin aja, dari 150 juta kendaraan baru bisa terrealisasi motor listrik baru hanya 25.000 lebih. Coba, kapan? Berapa 0,0% ini? Kapan ini bisa terjadi? Bisa global warming, bisa kita turunkan. Untuk itu saya juga sangat apresiasi dengan perusahaan-perusahaan untuk pembuatan bus listrik di Indonesia. Salah satunya PT Inka yang selama ini membuat gerbong-gerbong kereta api, juga sudah membuat mobil listrik. Nah, kalau itu diimbau semua karyawan untuk 2 tahun ke depan ini, kalau mau beli mobil, belilah mobil listrik. Kalau mau beli motor, belilah motor listrik. Karena ikut membantu bumi itu tidak semakin panas. Oke. Nah, tadi bicara tentang global warming nih, efek rumah kaca apakah bisa membantu menurunkan? Loh,
itu efek rumah kaca itu tidak boleh terjadi. Makanya kita harus membangun greenhouse sekarang. Jangan menggunakan kaca. Kaca itu tau nggak menyerap panas. Nah, sedangkan untuk pembuatan solar cell makanya menggunakan untuk menyerap panasnya kaca. Kaca itu menyerapnya disalurkan ke baterai menjadilah listrik. Makanya dihindari. Nah, kita juga mengimbau kepada pemerintah Indonesia. Tanah-tanah milik negara janganlah dijadikan bangunan. Usulnya justru harus ditanami pohon-pohon. Kayak DKI, sedikit ada taman. Kalau ada tanah kosong, harus dibeli dan ditanami pohon, bukan untuk dibangun. Sehingga di dalam kota itu 30% green, saya rasa panas bumi cukup berkurang. Itu membantu lah paling tidak ya. Dari Mr. Puisi ada yang mau disampaikan lagi? Kita nanti bahas ke topik-topik yang lain yang berhubungan dengan global warming juga. Oke, sekian dulu berarti podcast kita kali ini ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mau mengasih informasi kepada kita semua dan berbincang-bincang sama kita ya Mr. Puisi ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tepuk tangan.